Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Rifa Nandastia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab Transformasi Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan NIM 2511116952. Hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG pada kelas 8 MTS Hayatul Muttaqin mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Mad Arid Lis-Sukun. Kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan metode demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man, salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita amalkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman, yang artinya kesucian itu sebagian dari iman. Mari kita perhatikan di sekitar kita. Kalau misalkan ada sampah atau ada buku yang berserakan, ada sesuatu yang kotor, mari kita bersihkan. Dan jika ada meja yang mungkin belum dirapikan, mari kita rapikan. Mari kita jemput keberkahan ilmu pagi hari ini dengan tempat yang bersih dan nyaman. Silahkan. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih Bapak ucapkan. Baiklah anak-anak sekalian, supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagaimana kabar anak-anak sekalian hari ini? Kaifa halukum? Alhamdulillah wa antum. Alhamdulillah ini bil khair. Alhamdulillah kalau misalkan semuanya baik-baik saja. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Abdurrahman Abbas mana? Nggak hadir. Ada yang tahu kemana? Sakit? Abdurrahman Abbas, kemudian Alvin ya. Alvin juga tidak hadir, sakit juga. Kemana Alvin sakit? Akhir-akhir ini sering hujan, jadi anak-anak tolong jaga kesehatan. Abdurrahman Abbas dan Alfi Sahrin. Sisanya hadir semua ya. Alhamdulillah. Mari kita doakan untuk teman kita Abdurrahman Abbas dan Alfi Syahrin. Semoga mereka cepat diberikan
kesehatan, baik kesehatan jasmaninya maupun kesehatan rohani dan mentalnya, gitu ya, supaya bisa cepat bergabung dengan kita dan kembali belajar di kelas ini bersama-sama. Semuanya supaya lebih semangat, bisa berdiri sebentar. Kita ice breaking dulu ya. Oke. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang siang, berarti tepuknya 2 kali. Bisa? Bisa. Kalau Bapak bilang malam, karena malam itu hening, tepuknya setengah. Bisa? Bisa. Pagi. Siang. Malam. Masih ada yang belum fokus. Karena masih ada yang belum fokus, sekali lagi. Siang. Pagi. Malam. Ini lagi. Oke, fokus ya. Kenapa Tama? Kurnia Pratama kenapa kok belum fokus? Belum sarapan. Anak-anak ya, ini penting. Jangan sampai tidak sarapan. Besok-besok Bapak nggak mau lihat lagi ada yang belum sarapan. Bisa dipahami? Baik. Pagi, siang, malam. Alhamdulillah. Coba pegang pundak temennya yang sebelah kanan. Pegang pundak temen yang sebelah kanan. Yang nggak ada anggap aja dari jauh. Oke. Tepuk pelan-pelan pundak temennya. Hai kawanku. Semangat belajarnya. Calon orang sukses. Kurang semangat. Hai kawanku. Semangat belajarnya. Calon orang sukses. Oke, sekarang pindah, dibalas teman yang sebelah kirinya. Oke, ditepuk pelan-pelan. Hai kawanku. Jangan ngantuk. Fokus. Malaikat mencatat amalmu. Sudah semangat semuanya? Sudah. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mat iwat dan mat lain. Masih ingat apa enggak? Masih ingat apa enggak? Oke, kalau gitu Bapak tanya boleh ya? Sebutkan contoh dari mat lain. Yang bisa angkat tangan. Li'ila fi Quraisy. Mana mat lainnya itu yang mana? Quraisy. Oke, baik. Masih ada yang ingat yang lain? Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Alhamdulillah. Masih ingat ya yang lain? Ingat ya? Oke, berikutnya ada satu lagi materi mat iwat. Ada yang bisa kasih contohnya mat iwat? Wan nazi'ati gharqan tulisannya, tapi kita baca dengan wan nazi'ati gharqan. Oke, berikutnya kita sering melihat di video YouTube mungkin ya, atau ketika masjid sebelum azan maghrib atau azan subuh biasanya muter bacaan Al-Quran, ya kan? Bacaan qori merdu semuanya. Contoh misalkan ada yang baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada juga yang bacanya panjang sekali, merdu sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Ada juga yang bacanya panjang. Padahal kalau kita lihat di Al-Quran, Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanya itu nggak mati. Tetapi di sini dibacanya mati. Kemudian dibacanya ada yang baca pendek, ada yang baca panjang. Ada yang tahu sebabnya kenapa? Kakak, kenapa? Karena huruf matobi'iyah
ini disebut Mat tabi'inya bertemu dengan huruf hidup yang disebutkan. oh bertemu dengan huruf hidupnya huruf nun tadi ya yang disukunkan. Ini disebut dengan apa? Mat arid sukun. Yang lain tahu nggak ini mat arid sukun? Belum. Kakak belajar dari mana? Mengaji. Dari guru ngaji. Makanya ngajinya jangan bolos terus ini ya. Oke. Baik, betul sekali. Itu disebut dengan mat arid lis sukun. Maka pelajaran kita hari ini kita akan bahas tentang mat arid lis sukun. Baik, anak-anakku sekalian, tujuan kita hari ini adalah mempelajari mat arid lis sukun, yaitu kita akan memahami pengertiannya. Mat arid lis sukun itu apa sih pengertiannya? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Kita akan mengetahui nanti setelah belajar. Kemudian cara melafalkannya bagaimana? Cara membacanya gimana? Kemudian kita nanti akan menganalisis, akan mencari tahu perbedaannya mat arid lis sukun dengan mat-mat yang lainnya, termasuk pada pertemuan sebelumnya mat iwad dan mat lain. Berikutnya kita akan mendemonstrasikan atau mempraktikkan cara membacanya. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan menggunakan metode demonstrasi, diskusi, tanya jawab. Jadi nanti kita akan sering mempraktikkan cara bacanya, kemudian kita akan berdiskusi, dan yang terakhir kita akan tanya jawab untuk untuk mengetahui seberapa paham kalian. Jadi setelah Bapak jelaskan, Bapak akan tanya, ya. Kalau misalkan yang sudah paham pasti bisa jawab. Kemudian modelnya yang kita gunakan adalah direct instruksi langsung dan latihan. Kemudian dengan cooperative learning, belajar kooperatif. Belajar kooperatif itu belajar bersama-sama, saling membantu. Ya, jadi temennya yang belum bisa nanti dibantu sama temen yang sudah bisa. Kemudian dengan peer teaching atau tutor teman sebaya. Teman sebaya di antara kalian nanti yang sudah paham akan mengajarkan temennya supaya yang lain juga ikut paham. Bisa dipahami? Baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang ingin Bapak tanyakan ke kalian. Pernahkah kalian membaca buku terkait mat arid lis sukun? Ada yang pernah? Belum ya? Oke. Berikutnya, apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran hari ini? Ingin. Oke, berikutnya, apakah kalian siap melaksanakan pembelajaran dengan semangat dan sungguh-sungguh? Janji ya Bapak pegang ya, dengan semangat dan sungguh-sungguh. Harus semangat dan harus sungguh-sungguh. Ya, baik. Anak-anak sekalian, silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah sahabat pecinta Al-Quran. Jadi pada kali ini fokus kita adalah kepada mat arid lis sukun. Pertama, kita akan lihat dulu pengertiannya. Baik, kita lanjut ya. Untuk materi, silahkan semua anak-anak diperhatikan ya. Mencatatnya nanti nak ya. Mat arid lis sukun, sebagaimana di video tadi dijelaskan bahwasanya mat secara bahasa ya, ada arti secara bahasa. Jadi mat arid lis sukun itu berasal dari bahasa Arab. Mat artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba. Kemudian lis sukun, sukun artinya mati. Sedangkan secara istilah pengertian dari mat arid lis sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan. Perhatikan contoh berikut. Nah, yang pertama, a'azartahum am lam tuzirhum la yu'minun. Inilah contoh dari mat arid lis sukun. Lihat yang kedua juga. Di sini ada
azimun. Kemudian dibaca dengan azim. Mun ini huruf hidup. Huruf hidup, tetapi karena sebelumnya ada mat tabi'i dan setelah mun ini waqaf, artinya dia berhenti, maka mun di sini sukunkan. Cara bacanya bagaimana? Cara membacanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, panjang 2 harokat, artinya qasr. Qasr itu pendek. Yang kedua, panjangnya 4 harokat. Ini tengah-tengah. Namanya apa? Tawassut. Yang terakhir namanya tul atau berarti panjang. Panjangnya berapa? 6 harokat. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini panjang berapa harokat kira-kira? 2 harokat. Berarti cara membacanya qasr ini karena pendek. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Berapa harokat ini? 4 harokat. Ini adalah tawassut. Dan yang terakhir tul, panjang. Sering kita dengar di qori. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Panjang bacanya 6 harokat. Bisa bedakan cara membacanya? Sebelum kita masuk ke diskusi, Bapak mau tanya nih. Kira-kira kalian sudah paham belum dengan yang di tayangan video dan Bapak jelaskan barusan? Oke. Ada yang tahu pengertian dari mat apa? Arti dari mat? Panjang. Sedangkan arid? Baru atau tiba-tiba. Sukun? Mati. Pengertiannya mat arid lis sukun apa? Bacaan panjang yang terjadi ketika mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan. Kasih contoh dari mat arid li sukun, ada yang bisa kasih contoh yang lain kalau benar-benar sudah paham. Yang 2 harokat coba. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau 4 harokat bagaimana, Kak? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sedikit lebih panjang dari yang 2 harokat. Lebih panjang bacanya ya. Kalau yang 6 harokat, Kak, coba, Kak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang lain dengar? Bisa? Bisa? Oke. Ya, silakan setelah ini kita berkelompok. Ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kemudian ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Ya, bisa dirapatkan mejanya, bisa diatur bagaimana posisi supaya bisa berkelompok. Ya, sebelum kita berkelompok, pagi, siang, malam. Oke, silakan berkelompok. 1, 2, 3 sudah ya. Oke, berikutnya Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ya, silakan kelompok 1.
kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, anak-anak sekalian silahkan dibaca dengan seksama, diteliti, kemudian didiskusikan dengan teman-temannya. Ya, silahkan. Baik, untuk berikutnya yaitu presentasi. Kita mulai dari kelompok 1, silahkan dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah 1. Mat yang pasangannya adalah B yaitu panjang. 2. Arit pasangannya adalah A yaitu baru atau tiba-tiba. Nomor 3 pasangannya adalah D mati. Nomor 4 pasangannya adalah C yaitu bacaan panjang yang terjadi apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf. Setelah kami menyusun puzzle tersebut, kami telah menemukan surah Al-Fil. Surah Al-Fil adalah surah yang ke-5 dalam Al-Quran dan surah yang keberapa? Yang ke-105. Nah, 105. Oke. Dan surah Al-Fil memiliki 5 ayat. Dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Boleh? Tila silakan. Kalau bacaan panjangnya 6 harokat ya gimana? Kalau bacaan panjangnya 6 harokat yaitu tul bagaimana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Seperti itu. Bisa dipahami Dila? Oke, yang lain ada? Kalau sudah, ya Kak, silakan. Coba sih baca 4 harokat. Dibaca 4 harokat. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Berarti 4 harokat lebih pendek dari yang 6 harokat pertama tadi ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikutnya kelompok 2 apa 3 dulu? Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mat arid lisukun, bacaan panjang yang terjadi saat wakaf pada huruf hidup yang dibaca sukun dan sebelumnya didahului mat tabi'i. Tugas 1 yaitu 1. Mat pasangannya B yaitu panjang. 2. Arid pasangannya A yaitu baru atau tiba-tiba. Lisukun pasangannya D yaitu mati. Selanjutnya tugas 2. Hukum yang kami temukan di surah
atin wazaituni. Huruf mat tabi'i yang berharokat domah dan nun yang yang disukunkan di akhir kalimat. Dan ayat kedua, waturi sinin. Huruf mat tabi'i yang berharokat kasroh dan nun yang disukunkan di akhir kalimat. Tugas ketiga yaitu melantunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biakamil hakimin. Terima kasih kelompok belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memprestasikan hasil dari tugas kami. Tugas yang ke-1, menjodohkan konsep tajwid. Mat, pasangannya B yang berarti panjang. Arit, pasangannya A, baru atau tiba-tiba. Lisukun, pasangannya B, mati. Mat arit lisukun, pasangannya C. Bacaan panjang yang terjadi apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf. Tugas yang kedua, kami telah menyusun puzzle dan yang kami temukan adalah surah Al-Maun. Surah Al-Maun adalah surah ke-107 dalam Al-Quran yang berayat 7. Lafaz yang kami temukan ada ini. Biddin, ada mat tabi'i berharokat kasroh yang bertemu nun berharokat kasroh. Ada juga yang disukunkan karena waqaf. Yang kedua ada yadu'ul yatim, ada mat tabi'i berharokat kasroh bertemu mim berharokat fathah yang disukunkan karena waqaf. Tugas yang ketiga, kami akan melantunkan ayat dari Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah berdiskusi dan kemudian sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya hari ini. Berikutnya silakan diperhatikan, kita memasuki asesmen sumatif akhir. Asesmen ini untuk menguji seberapa paham kalian tentang pelajaran yang sudah kita kerjakan tadi, yang sudah kita diskusikan dan kita presentasikan. Soal pertama, jelaskan pengertian mad arid lisukun menurut bahasa dan istilah. Ada yang bisa jawab? Silakan. Mad berarti panjang, arid berarti baru atau tiba-tiba. Oke. Lisukun berarti mati. Oke, ini adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada matobi'i bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan. Oke. Berikutnya, nomor 2, perhatikan Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 5. Ini surah An-Naba ya, Anak ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Pertanyaannya, tentukanlah hukum bacaan mad arid lisukun yang terdapat dalam ayat tersebut dan jelaskan alasannya. Siapa yang bisa menemukan huruf hukum mad arid lisukun di sini? Silakan. Boleh. Oke, silakan ditunjukkan yang mana. Amma yatasaalun. Hukumnya ini alun. Sukunnya yang Alun. ini ya. Ya. Sebabnya kenapa kan? Matobi'i berharokat dhammah, bertemu nun berharokat apa ini? Nun yang berharokat Ini fathah. fathah yang disukunkan karena wakof. Yang disukunkan karena wakof. Betul atau salah? Jadi semuanya paham ya? Oke, Bapak minta satu orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, di tempat aja silakan. Mad arid sukun hari ini adalah mad arid sukun. Secara bahasanya mad itu artinya panjang, arid artinya baru. Kalau lisukun mati. Secara istilahnya, mad arid sukun adalah memanjangkan bacaan yang terjadi ketika matobi'i bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan. Dengan huruf hidup yang diwakafkan. Sukun. Contohnya gimana? Amma yatasaalun. Yang alun. Yang alun. Yang alun. Yang mana? Maksudnya? Ada 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Yang 2 harokat disebut dengan Kosor. yang 4 harokat Tawasud. Tul. Yang tul. Oke. 6 harokat dibaca tul. Alhamdulillah. Terima kasih kakak. Berikutnya, menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Lumayan capek? Kalau capek, coba pagi, siang, malam. Ternyata betul ada yang sudah capek ternyata. Baik, alhamdulillah. Dari pembelajaran kita tadi, mana yang paling sulit menurut kalian? Atau mana yang paling menyenangkan menurut kalian pas waktu kita? Mencari hukum mata jodohkan juga. Oh, berarti pas waktu diskusi? Ya. Mencari hukum, kemudian menjodohkan. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mad arid lisukun yang sudah dipelajari, jangan lupa untuk digunakan. Yang laki-laki digunakan nanti ketika menjadi imam ketika sholat, ya. Dibaca dengan panjang, bisa 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Alhamdulillah.
Anak-anak sekalian, mungkin Bapak ingin menambahkan satu perkataan dari Imam Syafi'i. Ya, lantana lal ilma illa bisittatin, artinya kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sittah itu 6. Yang pertama, ada yang tahu? Zakaun, kecerdasan. Hirsun, tamak akan ilmu. Pertama, cerdas. Kedua, tamak akan ilmu. Wajtihadun, dengan sungguh-sungguh. Wadirhamun, dengan harta, dengan kekayaan, dengan uang. Ya. Kemudian wasuhbatul ustad, dekat dengan guru. Kalau kalian jauh dengan guru nggak bisa dapat ilmu. Kalau misalkan melihat gurunya kalian kabur, gimana mau dapat ilmu dari gurunya? Kemudian yang terakhir tulus zaman, waktunya panjang. Jadi belajar itu kalau mau dapat ilmu nggak bisa cuma sebentar, dengan waktu yang panjang. Kita itu belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi contoh seperti kalian, sekolah SD 6 tahun, kemudian di MTS 3 tahun, lanjut ke aliyah 3 tahun, belum nanti lanjut lagi kuliah. Panjang kan zamannya? Panjang. Jangan lupa dipersiapkan supaya lebih siap lagi. Pertemuan yang berikutnya kita akan memadukan 3 pembahasan mat iwat, mat lain, dan mat arid lisukun. Bagaimana cara mengaplikasikannya dalam membaca Al-Quran. Ya, cukup sampai sekian. Kita tutup. Naftatim bilhamdalah. Naqra doa kafaratul majlis. Kita tutup. Jangan lupa semangat ya, dan bersungguh-sungguh. Pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.